Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum PTS. Jadi persiapkan dengan baik sebelum PTS, belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu kemarin Ibu menyiapkan soal pengayaan untuk kalian. Dan hari ini Ibu akan membahas soal pengayaan ini supaya kalian tahu jawaban yang benar dan penjelasannya. Namun sebelum itu kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini Tuhan, hingga kami bisa dipertemukan dalam pelajaran agama pada pagi hari ini. Kiranya Kau yang akan pimpin pelajaran dari awal sampai akhir, Kau yang akan berikan hikmat pada anak-anak, Kau juga yang akan berikan kemampuan kepada guru untuk dapat menyampaikan dengan maksimal, sehingga apa yang disampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan, amin. Jadi terima kasih untuk yang kemarin sudah mengerjakan. Anak-anak kelas 7 ada 20 responden. Ya nggak semuanya, tapi Ibu pastikan yang mengerjakan akan dapat nilai tambahan. Soal yang pertama. Kalau kita sudah memahami siapa diri kita sebenarnya, maka perlu terus-menerus dalam hidup kita berusaha untuk hidup dengan rendah hati. Yang diterapkan dalam sikap yang benar adalah jawabannya ini. Segala sesuatu adalah pemberian Allah. Kemudian soal yang kedua, banyak orang berusaha hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan manusia. Namun banyak juga manusia yang pandai bersandiwara. Orang yang memiliki ciri-ciri kerendahan hati adalah siap menderita demi Kristus, gereja dan pelayanannya, selalu menyenangkan orang lain dalam kehidupannya, membagi sebagian hartanya untuk orang lain biar tertolong, dan yang terakhir takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Ini keempat-empatnya semuanya baik, tapi ciri-ciri orang yang memiliki kerendahan hati itu yang D, yang ini. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang rendah hati. Karena kalau orang yang sombong, maka dia merasa mampu melakukan segala sesuatunya seorang diri dan tidak bergantung pada Tuhan. Seperti itu. Selanjutnya, di samping rendah hati, manusia pada umumnya juga mempunyai sikap rendah diri. Nah, beda ya rendah hati dan rendah diri. Pengertian dari rendah diri adalah perasaan ingin menangnya sendiri walaupun banyak teman, ketakutan yang berlebihan yang dimiliki oleh orang cacat, perasaan inferior merasa dirinya tidak berarti dibanding orang lain, atau lebih mengutamakan kebutuhan orang lain daripada dirinya sendiri. Pengertian dari rendah diri yang benar adalah perasaan inferior merasa dirinya tidak berarti dibandingkan orang lain. Jadi, rendah diri itu tidak baik. Kalau rendah hati itu baik, jadi nggak sombong. Tapi kalau rendah diri itu bisa dikatakan minder. Atau kalau bahasa sekarang tuh insecure kayak gitu. Dan itu tidak baik. Kemudian soal selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang solidaritas kepada orang lain, dan ini menjadi ciri utama sebagai makhluk sosial. Menurut pemahamanmu, solidaritas adalah cara pertemanan yang baik dan kompak, berbagi makanan dengan teman lain, berbela rasa pada sesama, atau saling memberi kepada orang lain. Yang benar yang mana ya? Yang benar adalah berbela rasa pada sesama. Jadi arti dari solidaritas adalah berbela rasa pada sesama. Kemudian berteman pasti berbeda dengan bersahabat. Kalian punya banyak teman belum tentu punya banyak sahabat. Sahabat adalah orang ketiga setelah ayah dan ibu. Teman spesial bisa menjaga rahasia, orang yang selalu membawakan makanan, atau teman yang perlu diperhatikan.
Yang benar yang mana? Yang benar adalah, pasti semuanya anak-anak udah tahu ya, teman spesial yang bisa menjaga rahasia. Kemudian, banyak contoh persahabatan yang langgeng atau bisa berlangsung lama, yang dimulai dari SD sampai kuliah bahkan sudah berkeluarga. Persahabatan mereka bisa sampai umur panjang karena mereka menerapkan sikap saling menerima kekurangan dan memberi kelebihannya kepada sahabatnya. Sikap ini disebut apa? Masih ingat nggak? Miscommunication, give and take, overload, problem solving. Yang benar yang mana? Ini option nomor 5 ini nggak kepakai ini. Aku hapus saja. Yang benar adalah give and take. Memberi dan menerima, artinya give and take, bukan miscommunication. Miscommunication itu salah komunikasi atau salah paham. Overload, kelebihan muatan. Problem solving, penyelesaian masalah. Jadi yang benar adalah give and take. Dalam pelayanannya di dunia, Yesus telah memulai dengan membangun solidaritas sosial, membutuhkan orang lain sebagai partner pelayanan. Belajar dari Tuhan Yesus, kita telah menemukan solidaritas yang dilakukan dalam tindakan, yaitu mati di atas kayu salib, mengajar di rumah ibadat, memperhatikan sahabat-sahabatnya, atau menghibur perempuan Samaria. Contoh solidaritasnya Yesus yang mana nih kira-kira dalam dunia pelayanan bersama partner pelayanannya? Ini kurang R ya. Partner. Yang benar adalah memperhatikan sahabat-sahabatnya. Ini semua dilakukan oleh Yesus, tapi yang menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki solidaritas sosial dalam artian secara luas, yaitu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Yesus sebagai teladan sempurna bagi seluruh orang yang percaya kepadanya telah memberi teladan dalam hidup solidaritas kepada orang lain yang diwujudkan dalam tindakan, tidak membedakan bangsa dan keturunan, melakukan pembersihan bait Allah, berkhotbah di atas bukit, atau memberkati anak-anak. Mana yang menunjukkan solidaritas Yesus terhadap orang lain? Yang benar adalah tidak membedakan bangsa dan keturunan. Tidak membedakan bangsa dan keturunan. Solidaritas yang benar akan dapat memperkuat persahabatan hingga sampai langgeng, bahkan sampai rela berkorban. Namun ada bentuk solidaritas yang keliru yang dilakukan di kalangan remaja saat ini, yaitu dalam bentuk apa? Melabrak adik kelas, membuat contekan ulangan, balapan liar di jalan, atau tawuran antar pelajar. Solidaritas yang salah atau bisa disebut sebagai kompromi, yaitu ini ya, tawuran antar pelajar. Ini salah karena dilakukan bersama-sama, tapi merupakan bentuk solidaritas yang keliru atau bisa disebut sebagai kompromi. Kalian sebagai remaja Kristen yang dididik di sekolah, dibekali dengan berbagai ilmu, diharapkan sebagai harapan bangsa dan negara dapat mewujudkan bentuk solidaritas sejati dengan melakukan aksi sweeping warga yang tidak sepaham dengan keyakinan diri, mengumpulkan uang untuk teman yang sedang mendapatkan bencana, menjarah barang milik orang lain dengan rencana yang matang, atau demo terhadap kebijakan sekolah yang tidak sesuai keinginan. Ini sangat jelas ya jawabannya, yaitu mengumpulkan uang untuk teman yang sedang mendapatkan bencana. Ini adalah solidaritas, salah satu bentuk solidaritas yang sejati, yang positif untuk teman yang sedang mendapatkan bencana, dan anak-anak berusaha untuk mengumpulkan uang untuk membantunya. Ketika Yesus memulai pelayanannya di dunia, ia tidak memperkenalkan dirinya sebagai
Nabi Allah yang hebat, ini kurang ngena ya. Utusan Allah untuk bangsa Israel, Rasul Allah yang mengabarkan Injil, atau seorang hamba yang siap melayani. Ketika Yesus mulai pelayanannya di dunia, ia memperkenalkan dirinya sebagai siapa? Masih ingat nggak? Sebagai seorang hamba yang siap melayani. Jadi, ini merupakan salah satu contoh bahwa Yesus adalah seorang yang rendah hati. Jadi, ketika ia datang di dunia, meskipun ia memiliki kuasa yang sangat luar biasa, tetapi ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap melayani. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya juga harus melayani, sebab Yesus terlebih dahulu telah melayani kita. Kemudian, dalam kitab Injil Matius 25 ayat 40 tertulis, dan Raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, apa ini lanjutannya dalam Matius 25 ayat 40. Dengan setulus hati menerima orang lain sebagai sahabat, ia pasti akan mendapat upah yang besar di surga. Kamu telah melakukannya untuk aku, atau kamu telah rela berjuang di jalan Allah untuk orang lain. Yang benar adalah kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu pernah berkata bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. A-nya besar, yaitu kamu telah melakukannya untuk Yesus. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, pelayanan dilanjutkan oleh para rasul dalam jemaat mula-mula atau perdana. Bentuk solidaritas kepada jemaat atau tubuh Kristus diajarkan para rasul kepada jemaat. Contohnya, jadi di sini jawabannya, bentuk solidaritasnya yang dilakukan oleh jemaat itu apa ya? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, membagi kekayaannya untuk kepentingan orang lain, mengadakan doa puasa dan penyembuhan, mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri. Yang benar yang mana? Bentuk solidaritas yang ditunjukkan dalam tubuh jemaat mula-mula yaitu mau membagi kekayaannya untuk kepentingan orang lain. Yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ini memang mereka lakukan, atau mengadakan doa, puasa, dan penyembuhan ini juga mereka lakukan, kecuali ini ya, mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri. Yang tiga ini dilakukan, tetapi yang menunjukkan solidaritas kepada sesama yaitu yang mau membagi kekayaannya untuk kepentingan orang lain. Jadi hubungan jemaat yang mula-mula itu sangat erat, saking eratnya, mereka tidak pelit, mereka mau berbagi satu sama lain, bahkan membagi kekayaannya untuk mereka yang membutuhkan di dalam jemaat itu. Seperti itu. Walaupun tidak sama persis dengan gereja bertanah, gereja zaman sekarang juga dapat melakukan bentuk solidaritas bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dengan cara melakukan memberi uang jajan kepada anak-anak gelandangan, membagi uang persembahan gereja untuk pembangunan masyarakat, mengadakan pengobatan gratis dan sembako murah, atau mengajak masyarakat untuk kerja bakti massal tiap minggu. Yang mana yang bentuk solidaritas bagi orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, bagi gereja setempat. Yang benar adalah mengadakan pengobatan gratis dan sembako murah. Karena apabila sebuah gereja itu mengadakan pengobatan gratis atau sembako murah, itu akan berdampak bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan pengobatan maupun membutuhkan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau membagi uang persembahan gereja untuk pembangunan masyarakat ini kurang tepat pengalokasiannya. Atau memberi uang jajan kepada anak-anak gelandangan ini baik, tetapi belum tentu semua masyarakat itu sekitarnya ada anak-anak gelandangan. Atau mengajak masyarakat untuk kerja bakti massal tiap minggu ini juga tidak tepat. Karena justru malah masyarakatnya dimanfaatkan. Jadi yang benar adalah mengadakan pengobatan gratis dan sembako murah.
Bentuk solidaritas yang dilakukan oleh remaja Kristen mestinya dilakukan lintas bangsa, suku, warna kulit, dan bahasa maupun agama. Tuhan Yesus pernah mengajar mengenai perumpamaan orang Samaria yang murah hati untuk menerapkan solidaritas lintas bangsa. Pengajaran ini ditemukan dalam kitab Matius 8 ayat 23-29, Markus 9 ayat 26-30, Lukas 10 ayat 25-37, atau Yohanes 11 ayat 1-12. Yang benar yang mana nih? Yang benar adalah Lukas 10 ayat 25-37. Perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Anak-anak masih ingat ceritanya kan? Jadi kalau misalkan kita melihat seseorang yang perlu atau membutuhkan bantuan, jangan sampai kita hanya melewati saja, tapi hendaknya juga membantu seperti orang Samaria yang murah hati. Nggak hanya bilang, oh kasihan ya kasihan, tapi harus ada aksi nyata seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati dalam kisah ini. Jika kita telah menyadari bahwa kita hidup di dalam masyarakat majemuk, maka wajiblah untuk menghargai orang lain sebagai ciptaan Tuhan. Karena perbedaan adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Remaja akan hidup dalam masyarakat majemuk apabila mau menerima perbedaan dengan rendah hati, menilai orang lain lebih baik dari dirinya, menghargai para pemimpin dalam masyarakat, memberi kesejahteraan yang merata di kalangan orang bawah. Yang benar yang mana? Remaja akan sejahtera dalam masyarakat majemuk apabila mau menerima perbedaan dengan rendah hati. Ini jawaban yang paling tepat. Karena kalau memberi kesejahteraan yang merata ini tentu tidak bisa dilakukan oleh remaja, tetapi bisa dilakukan oleh pemerintah setempat. Alkitab sebagai pedoman hidup orang percaya menuntun kita untuk mengerti bahwa hidup dalam masyarakat majemuk harus didasari oleh kasih kepada sesama. Sebelum mengasihi sesama, kita diwajibkan untuk mengasihi Allah terlebih dahulu dengan segenap hati. Pengajaran ini ditemukan dalam kitab Matius 22 ayat 37-40, Markus 12 ayat 23-27, Lukas 2 ayat 24-28, atau Yohanes 17 ayat 1-12. Yang benar yang mana? Yang benar adalah Matius 22 ayat 37-40. Masih ingat ayatnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Setelah mengasihi Allah dengan benar, maka remaja Kristen juga wajib mengasihi sesama, yang ditunjukkan dalam sikap, memberikan bantuan kepada geng motor yang mengganggu orang lain, memfasilitasi kegiatan demonstrasi untuk melawan pemerintah yang sah, membantu teman yang sedang ikut tawuran dengan sekolah lain, atau menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Kalau ini jawabannya sangat jelas ya, yaitu menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah yang sempurna, karena pilihan yang lain ini merupakan sesuatu hal yang negatif. Dan sikap mengasihi sesama yang benar adalah yang menghargai orang lain sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Hidup damai, rukun, dan solidar terhadap orang lain bisa terhambat oleh karena hal berikut. Datangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, para pendatang yang berlatar belakang agama yang berbeda, pemimpin masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, atau sikap kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain. Jawabannya ini yang benar adalah bisa terhambat hidup damai, rukun, dan solidar itu bila kita memiliki sikap kecurigaan dan kebencian terhadap agama lain, seperti kisah yang pernah Ibu ceritakan dalam video pembelajaran sebelumnya tentang seorang
biarawati dan seorang perempuan pengikut MILF, salah satu organisasi di Filipina, organisasi radikal, di mana secara fisik, secara pribadi mereka sudah menerima satu sama lain, jadi sudah merasa berteman satu sama lain, tapi di bawah alam sadar mereka masih memiliki kecurigaan atau kebencian satu sama lain. Nah, dan ini bisa menghambat hidup damai, rukun, dan solider terhadap atau bersama dengan orang lain. Jadi, jangan sampai kita itu memiliki kecurigaan atau kebencian terhadap agama lain, karena semua agama itu baik adanya. Untuk keyakinan itu balik kepada pribadi masing-masing, keyakinan masing-masing. Seperti itu. Nah, ini sudah sampai di soal yang terakhir. Dalam kehidupan jemaat mula-mula dan perkembangan gereja, kita menemukan bahwa jemaat saat itu telah menerapkan solidaritas dengan menerima orang yang berbeda warna kulit. Peristiwa ini dapat ditemukan dalam peristiwa Filipus membaptis orang sida-sida dari Ethiopia, Yesus mengusir roh-roh jahat di kota Kapernaum, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus di Taman Getsemani, menyelamatkan Allah umat Israel dari tanah Mesir. Jawaban yang benar yang menunjukkan bahwa kehidupan jemaat mulai terbuka dan menerima orang dengan kulit yang berbeda, yaitu ketika Filipus membaptis orang sida-sida dari Ethiopia. Karena sebelum datangnya Roh Kudus, sebelum Yesus naik ke surga, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel itu masih membedakan suku, ras, warna kulit seperti itu. Tapi bersyukur oleh karena hikmat yang daripada Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus dan pengertian yang baru yang dibukakan oleh Roh Kudus, perkembangannya jemaat mula-mula itu mulai menerima berbagai macam suku, bangsa, ras, seperti itu, tidak membeda-bedakan lagi. Karena sebelum itu mereka hanya menerima orang Yahudi, tapi setelah peristiwa turunnya Roh Kudus terjadi pembaharuan yang luar biasa, dan semua itu karena kuasa daripada Tuhan. Jadi bersyukurlah kita yang bisa mengenal Tuhan Yesus, yang bisa menjadi orang Kristen oleh karena pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat itu. Jadi sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai soal pengayaan yang sudah dikerjakan oleh 20 responden. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita kembali berdoa untuk menutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan memberkati anak-anak dalam aktivitas selanjutnya. Kau yang akan senantiasa menutup bungkus anak-anak dan keluarganya dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala bentuk sakit penyakit yang ada. Kau juga yang akan memberikan hikmat maupun kecakapan untuk belajar maksimal dalam menghadapi PTS minggu depan ya Bapa. Biarlah segala bentuk yang dikerjakan anak-anak itu sesuai dengan kehendak-Mu, belajar dan berdoa seimbang, berusaha dengan sungguh-sungguh namun tetap mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Shalom.